Cerpen kali ini berjudul Boneka untuk Cika, karangan Jenny Fitriasa. Ayah, bonekanya kan ada 6. 1 buat Cika ya? Aku tersentak dari tidur dengan peluh membasahi hampir sekujur tubuh. Mimpi itu lagi. Kulirik Sekar, istriku yang masih tertidur pulas di sampingku. Lalu dengan perlahan-lahan aku bangun. Kulihat wajahnya yang masih saja terlihat cantik, walau usianya sudah tidak muda lagi. Tiba-tiba aku ingin menangis. Kedua mataku sudah cukup panas menahan air mata. Dengan langkah gontai aku berjalan keluar kamar, duduk di kursi ruang tengah kami yang kecil sambil menatap foto Cika yang terbingkai dalam figura di atas meja, di samping televisi. Masih pukul 2 pagi, aku sudah tidak bisa kembali tidur. Sejak hari itu, aku selalu sulit tidur. Aku selalu bermimpi tentang hari itu, tentang Cika. Ayah, bonekanya kan ada 6. 1 buat Cika ya? Cika menarik 1 boneka Barbie yang sudah aku ikat bersama boneka-boneka lainnya di atas sepeda. Aku melihat anak itu sambil merapikan tali sepatuku yang sudah kumal. Sesaat, aku sempatkan untuk mengambil bekas kertas pelajaran menggambar Cika dan merobeknya sedikit. Lalu aku masukkan ke sepatu sebelah kananku untuk menutupi lubang yang membuat jempol kakiku sedikit menyembul keluar. Ayah bawa jualan dulu ya Cika, bonekanya. Biar jualan ayah kelihatan banyak. Nanti kalau sisa, ayah kasih buat Cika. Biasanya jualan ayah juga sisa kan? Aku bergegas berdiri dan mengambil boneka yang sudah Cika ambil dari ikatannya. Ku ikat kembali boneka itu. Lalu pelan-pelan aku menarik sepeda dan meletakkannya di luar pekarangan rumah kami yang tidak begitu luas. Bu, aku berangkat dulu ya, seruku kepada istriku yang sedang memasak di belakang rumah. Ayah janji ya, sisakan 1 buat Cika, ucap Cika dengan mata berbinar-binar menatapku. Cika mengacungkan jari kelingkingnya ke arahku. Lalu aku bergegas menautkan kelingkingku pada kelingkingnya. Janji, jawabku tegas sambil tersenyum dan mengusap kepalanya. Hore! Cika memelukku dengan riang. Ayah pergi dulu ya. Doakan semoga dagangan ayah laku ya nak. Dan bonekanya sisa 1, seru Cika dengan lantang sambil mencium tanganku. Aku tersenyum melihat tingkah polos Cika. Bagiku, membawa persediaan banyak mainan memang penting. Semakin banyak mainan yang kubawa, aku akan terkesan sebagai penjual mainan yang meyakinkan. Tak masalah jika daganganku itu kembali kubawa pulang, dan biasanya memang begitu, selalu bersisa. Cika masih berumur 5 tahun, tapi sudah sangat aktif melakukan hal-hal baru. Ia sangat ingin belajar di taman kanak-kanak, tapi sayangnya kami belum punya cukup uang tahun ini untuk menyekolahkannya di taman kanak-kanak atau PAUD. Mungkin tahun depan, atau tahun depannya lagi. Jadi kami hanya membeli beberapa buku gambar agar ia bisa belajar menggambar sendiri di rumah. Dadah ayah, seru Cika sambil melambaikan tangannya melepas kepergianku. Seraya membalas lambaian tangan Cika, aku bersiap-siap mengayuh sepeda butut peninggalan bapakku. Bunyi riuh dari barang-barang jualanku terdengar sedikit mengganggu ketika sepeda mulai kukayuh. Aku menjual beberapa mainan anak-anak di pelabuhan Bekahuni. Ada boneka Barbie, Dako-chan, serta beberapa macam mobil-mobilan dan balon. Semua mainan aku jajakan ke dalam bus-bus yang sedang menunggu penumpang, atau di samping kapal yang baru saja merapat. Tidak jarang mainan-mainan yang kujual lebih banyak kubawa kembali pulang karena sering tidak laku. Padahal, banyak anak-anak yang aku pameri mainan-mainan itu ingin membelinya. Tapi orang tua mereka selalu menolak atau memarahi mereka sehingga mainan-mainanku tidak jadi dibeli. Hari ini pelabuhan lebih ramai.
Banyak orang datang membawa anak-anak. Mungkin karena hari ini awal liburan sekolah. Kulihat, bus-bus sudah terisi penuh dan kapal-kapal mengantri banyak penumpang. Aku tak ingin ketinggalan kesempatan. Ku ambil mainan-mainan itu dan kubawa ke dalam bus. Panas menguar ketika aku memasuki bus. Di dalam bus terasa sumpek. Banyak orang yang tidak kebagian tempat duduk berdiri saja di dekat kursi-kursi penumpang yang sudah terisi. Wajah mereka terlihat kusut, mungkin karena semalaman atau sudah berhari-hari berada dalam perjalanan. Kujajakan mainan-mainan ini kepada setiap anak yang kulihat di dalam bus. Beberapa di antara anak itu merengek dan meminta dibelikan mainan yang aku jual. Kebanyakan orang tua mereka hanya membiarkan anak mereka menangis sambil menunjuk-nunjuk mainanku. Hal ini membuat gaduh seisi bus. Beberapa penumpang ada yang tega mengusirku karena menganggap kedatanganku membuat anak-anak di dalam bus histeris. Aku terpaksa turun dari bus jika sudah ada yang mengusirku. Dengan lesu aku melangkah menuruni anak tangga bus. Aku perhatikan mainan-mainan yang aku jajakan. Masih cukup banyak. Aku termenung untuk beberapa saat, mengingat siang sudah mulai meninggi dan jualanku belum juga terjual satupun. Ternyata banyaknya anak-anak di pelabuhan tidak membuat mainan-mainanku habis terbeli. Sayup-sayup kudengar bunyi kapal yang baru saja merapat. Dengan tergesa-gesa kulangkahkan kaki menuju ke sana. Langkahku diikuti banyak pedagang asongan. Kami berbaur menjadi satu, bersama-sama berdiri di bawah kapal untuk menunggu para penumpang turun. Kali ini aku beruntung. Beberapa penumpang kapal membeli daganganku. Mainan yang laku kebanyakan boneka Barbie dan mobil-mobilan. Aku tersenyum sambil menghitung uang di samping pos penjaga keamanan. Tinggal sedikit, pikirku. Lalu aku kembali bergegas menuju terminal bus. Kembali kujajakan daganganku dan berharap aku bisa segera pulang setelah mainan-mainan ini habis. Aku melupakan makan siangku. Dan aku tidak menghiraukan peluh yang sudah merembes ke bajuku sehingga terlihat basah di bagian ketiak dan lehernya. Kuangkat barang-barang itu dan kubawa ke bus yang lain. Seorang anak sudah membeli mobil-mobilanku. Kulihat, ia sangat senang. Aku diberi uang lebih oleh orang tuanya karena aku tidak punya kembalian. Di bangku belakang bus kudengar seorang anak perempuan menangis meraung-raung sambil menunjuk boneka Barbie-ku. Ibunya mencoba menenangkannya. Kulihat boneka Barbie-ku tinggal satu. Tiba-tiba aku teringat Chika. Aku sudah berjanji akan menyisakan satu boneka Barbie untuknya. Beberapa detik, aku hanya berdiri, memperhatikan anak perempuan yang sedang menangis menunjuk-nunjuk boneka Barbie terakhirku, yang duduk di bagian belakang bus. Tiba-tiba aku merasa jarakku dengan anak perempuan itu sangat jauh. Antara tangisannya dan kata-kata Chika tadi pagi saling tukar-menukar bunyi di dalam kepalaku. Tiba-tiba aku melihat ibu anak itu juga ikut memanggilku. Mungkin ia sudah menyerah dan menyetujui permintaan anaknya untuk membeli boneka Barbie-ku. Sekarang, kata-kata Chika lah yang terngiang di telingaku. Aku sudah berjanji pada Chika. Jika aku tidak menepati janji, kurasa Chika mau mengerti. Tapi bagaimana jika Chika marah padaku? Sementara Chika juga perlu uang untuk bisa menambah tabungannya agar tahun depan bisa mendaftar di taman kanak-kanak. Anak perempuan itu sudah menangis sejadi-jadinya, dan ibunya sudah mulai kewalahan. Ia membuat keributan besar di dalam bus. Orang-orang mulai melihatku. Mereka sepertinya sangat terganggu dengan teriakan anak perempuan itu. "Bang, kenapa berdiri saja? Anak ibu itu sudah mau mengamuk," cetus seorang pemuda yang duduk di samping kiriku. Kulihat pemuda itu. Ia memakai topi dan di hari yang sepanas ini, ia memilih mengenakan jaket jeans tebal yang serasi dengan celananya. Kulihat sepatunya, tidak ada bagian yang berlubang dan kelihatan baru. Spontan aku menghela nafas. Aku akan minta maaf kepada Chika karena telah ingkar janji. Aku yakin Chika bisa mengerti. Uang dari hasil jualan hari ini juga untuk mencukupi kebutuhannya. Dengan yakin, aku melangkah berjalan menuju bagian belakang bus. Setelah tiba di tempat duduk anak perempuan itu,
Kulepaskan tali penggantung boneka tersebut. Setelah itu, dengan lekas anak perempuan itu merebut bonekaku, dan ibunya yang berbadan agak gempal masih saja mencoba menghitung-hitung isi dompetnya. Mulutnya komat-kamit sambil mengintip beberapa uang yang masih tersimpan di dompetnya yang sudah robek, dan benangnya sudah menyembul keluar. Tiba-tiba dompet dari kain itu kembali ia lipat, lalu ia melihatku dengan tatapan menyelidik. "Murahin sedikit dong bang, saya udah nggak makan 1 hari buat beli tiket kapal sama bus. Kalau nggak kerena anak, saya nggak bakal beli," ucap ibu setengah baya itu sambil menunjuk anak perempuannya yang sudah tidak menangis lagi. "Gimana ya bu, harganya nggak bisa ditawar lagi, soalnya ini tinggal 1. "Iya, nggak apa-apalah bang, kan sisa. Siap beli ini, tapi saya nggak punya uang buat tambahan ongkos." Aduh, tiba-tiba aku diringkupi perasaan bersalah. Aku teringat lagi pada Cika. Matanya yang berbinar saat jari kelingking kami bertaut mengumbar janji membuat aku menyesal tidak menyisakan 1 boneka untuknya. Aku masih berpikir untuk tidak jadi menjual boneka itu kepada ibu ini, tapi boneka itu sudah terlanjur dimain-mainkan anak perempuannya. Kulihat senyum tersungging lebar pada anak perempuan berkepang 2 itu. Mungkin umurnya sama dengan umur Cika. Senyum itu kembali mengingatkanku pada Cika. Aku juga tidak tega untuk kembali mengambil boneka itu dari tangan kecilnya. Anak itu sudah riang bermain sendiri dengan bonekanya. Kulihat wanita setengah baya yang memangkunya duduk. 2 potong koyo menempel di kedua sisi dahinya. Kurasa ia sedang sakit kepala. Matanya masih menatapku, seperti menekanku agar aku bisa memberi harga murah. Bibir wanita itu sudah sedikit pucat. Mungkin benar, ia sudah 1 hari tidak makan di perjalanan. Sebotol air mineral terisi setengah di sudut bangkunya. Barangkali hanya dengan itu, ia bisa bertahan untuk melanjutkan perjalanan yang entah masih berapa lama. "Baiklah bu, saya kasih murah." Akhirnya dengan berat hati aku mengatakan, dan wanita itu langsung mengambil kembali uang yang tersisa di dompetnya. Ia membayar seharga pokok, sehingga aku tidak mendapatkan untung sama sekali. Pelan-pelan aku menghela nafas, sedikit menyesal. Dengan berat hati aku melangkah meninggalkan wanita itu dan anaknya. Saat keluar dari bus, angin panas langsung menerpa wajahku. Debu-debu berterbangan. Di langit kulihat matahari semakin meraja. Panasnya makin sulit diajak kompromi. Aspal-aspal membias menciptakan fatamorgana. Aku mulai kehausan. Daganganku tinggal sedikit. Mungkin sudah waktunya aku pulang sebelum hari beranjak gelap. Sambil berjalan meninggalkan pelabuhan, aku mengarang alasan untuk Cika. Semoga nanti ia bisa mengerti. Pagi terakhir aku melihat Cika adalah saat pamit hendak kembali menjajakan mainan ke pelabuhan. Ia tak lagi menautkan kelingkingnya dengan kelingkingku dan memintaku berjanji untuk menyisakan 1 boneka Barbie untuknya. Ia hanya berdiri melambaikan tangan dan tersenyum sambil memegang buku bergambarnya. Istriku memeluknya dari belakang dan berpesan agar aku cepat pulang untuk merayakan ulang tahun Cika yang ke-5. Istriku telah membuat kue tar sederhana untuk menyenangkan hati Cika. Semalam, ketika ia tahu aku tidak membawa pulang 1 pun boneka Barbie, ia dapat memakluminya. Ia seperti mengerti dengan keadaan ekonomi keluarga ini. Tapi aku tahu, Cika kecewa. Ia lebih cepat tidur malam itu dan mengurung diri di dalam kamar. Hari ini aku berjanji akan menyisakan 1 boneka Barbie untuknya sebagai hadiah ulang tahun. Aku juga akan menyisihkan sedikit uang hasil penjualan untuk membeli beberapa peralatan menggambarnya. Aku yakin Cika akan senang menerimanya. Aku tak sabar untuk segera pulang dan melihat ia tersenyum kegirangan. Tapi begitu aku pulang dengan membawa 1 boneka Barbie dan beberapa peralatan menggambar yang kukadokan dengan bungkus bergambar Hello Kitty kesukaannya, malaikat kecilku sudah tidak berada di rumah. Kue tar yang dibuat istriku sudah ditumpahi lelehan lilin angka 6 di atasnya. Aku dan istriku tertunduk lesu di sisi meja makan. Cika hilang. Kemungkinan besar diculik orang. Kami sudah lelah mencarinya.
juga sudah menghubungi polisi. Kini kami hanya bisa pasrah dan memperbanyak doa, semoga Cika segera kembali di rumah ini bersama kami. Siang tadi, Cika menghilang setelah pamit jajan ke warung yang biasa ia datangi. Sebelumnya, adikku mampir ke rumah dan memberinya uang jajan. Kata istriku, Cika senang sekali. Uang jajan itu dianggapnya sebagai kado ulang tahun, dan istriku membebaskannya untuk membeli apapun dengan uang itu. Dengan riang gembira, Cika mengatakan ingin membeli permen coklat dengan uang itu. Istriku tak mengkhawatirkan apapun saat Cika pergi sendiri ke warung itu. Karena, selain jaraknya tak begitu jauh, Cika sudah berkali-kali jajan sendiri ke warung. Kecemasan istriku muncul setelah Cika tak kembali selama 15 menit. Ia pun pergi mencarinya, dan gemparlah kampung kami itu. Semua warga membantu mencarinya, tapi Cika tak juga ditemukan. Dengan sigap, Pak RT menelpon polisi. Setelah polisi menanyai beberapa orang saksi, mereka hanya mampu menenangkan istriku dengan janji akan menangani kasus ini sebaik-baiknya. Ketika aku pulang, seluruh duka dan kesedihan itu menjadi milikku sepenuhnya. Api di atas kue tar sudah lama padam. Sumbunya ikut terbenam lelehan lilin yang sudah menutupi bagian atas kue tar. Aku dan istriku berbagi air mata kehilangan. Sampai sekarang, 1 tahun setelah terakhir kali aku melihat Cika, keberadaan anak perempuanku itu tak kunjung diketahui. Boneka Barbie yang kusisakan untuknya tergeletak berdebu di depan bingkai fotonya.